Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan materi lanjutan akar ilmu komunikasi. Nah, di pertemuan sekarang ini akar ilmu komunikasi ini akan saya bahas berkaitan dengan biologi atau ilmu biologi mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Jadi biologi ini adalah salah satu akar gitu ya, ilmu komunikasi. Adakah ilmu-ilmu yang lainnya? Ada, akan sudah saya disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, baik, kita mulai dengan melihat slide berikut ini. Ya, baik teman-teman, saya akan memulai mata kuliah ini. Jadi sebelumnya sudah saya sampaikan tentang beberapa ilmu yang mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Nah, ilmu-ilmu tersebut diantaranya adalah fisika, matematika, lalu biologi, kemudian ada psikologi, maupun psikologi sosial, filsafat, sosiologi, dan antropologi. Nah, itulah ilmu-ilmu yang mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Dan di pertemuan ini saya akan sampaikan secara khusus tentang biologi mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Karena kalau fisika, matematika, psikologi, psikologi sosial, filsafat, sosiologi, dan antropologi itu sudah saya sampaikan pada video atau pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita langsung pada biologi mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi ya. Nah, di dalam bahasan biologi mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi, minimal ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ciri ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua kontribusi, dan yang ketiga penelitian. Nah, maksudnya di sini ciri di sini adalah ciri khas dari ilmu biologi. Nah, lalu bagaimana biologi atau ilmu biologi mempengaruhi terhadap ilmu komunikasi. Dan yang terakhir adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan biologi dan komunikasi. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Ya, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa setiap ilmu itu adalah mempunyai ciri khas, kan gitu ya, ciri khas sehingga bisa membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya, kan gitu ya. Nah, khusus untuk biologi, ciri khas yang paling utama dalam biologi itu adalah ilmu yang mempelajari, nah ini ilmu yang mempelajari, nah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, ini ciri khas dari biologi itu ya. Nah, makhluk hidup di sini berarti di situ ada hewan dan tumbuhan, kan gitu ya. Nah, ciri khas sekali lagi, ciri khas dari biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, itu ya ciri khasnya. Nah, mungkin teman-teman juga waktu di SMA, terutama di jurusan di eksakta ya, IPA, di situ kita sudah pernah belajar nih tentang 46 kromosom yang berada di embrio. Embrio itu adalah bakal anak ya, bakal anak embrio. Nah, di embrio itu memiliki 46 kromosom. Nah, ini 46 kromosom ya. Nah, dari 46 kromosom ini ternyata terdiri dari berjuta-juta gen. Nah, berjuta-juta gen. Nah, mungkin mesti ingat ya dalam mempelajari biologi. Nah, gen inilah yang menyusun atau susunannya itu melengkapi tentang informasi. Nah, di sini. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya keterkaitan antara biologi dengan ilmu komunikasi. Nah, kode genetis gitu ya. Nah, menentukan. Nah, di sini kan tadi di 46 kromosom itu kan terdiri dari berjuta-juta gen ya. Nah, kode genetis, nah dari gen berarti kan membentuk ciri seperti warna gitu ya. Warna apa? Warna rambut,
mata, warna kulit, lalu penyakit kan, penyakit yang dia bawa nanti gitu kan, dan ke terlambatan mental misalnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam bahasan-bahasan atau berasal dari gen tadi gitu ya. Nah, selain itu, gen juga bisa mempengaruhi terhadap skor IQ. Nah, skor IQ ini bisa dijadikan salah satu ciri-ciri dari kepribadian seseorang dan beberapa penyakit mental yang bisa diidap oleh seseorang di situ, yaitu karena dari gen dan dikaitkan dengan uh, IQ ya, IQ seseorang. Nah, baik, kita lihat di slide berikutnya. Nah, teman-teman, selain berpengaruh terhadap IQ ya, gen juga penting nih, bukan pada seorang itu, tetapi atau maksudnya gen itu penting juga pada bagaimana nih mereka belajar dan berkembang. Artinya mereka belajar dan berkembang itu gitu ya dipengaruhi oleh gen gitu ya. Nah, karena ada gen itu gitu ya. Jadi mereka belajar, mereka berkembang itu karena ada gen. Gen bisa memberikan efek terhadap mereka belajar seperti apa, mereka berkembang seperti apa. Nah, selain itu juga gen juga bisa menimbulkan rasa keingintahuan. Nah, keingintahuan terhadap apa? Terhadap informasi nih, informasi yang baru berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki di situ ya. Jadi sekali lagi gen itu bisa berpengaruh terhadap IQ, bisa berpengaruh juga terhadap mereka belajar, berkembang kan gitu ya. Juga bisa berpengaruh terhadap rasa keingintahuan seorang terhadap informasi. Nah, informasi jelas berkaitan dengan ilmu komunikasi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita mulai pada bahasan keterkaitan biologi dengan komunikasi ya. Kalau tadi ciri khas dari biologi itu apa kan gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan adalah mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup bisa tumbuhan, bisa hewan, gitu ya. Termasuk manusia. Manusia juga kan makhluk hidup. Nah, sekarang bagaimana nih keterkaitan antara biologi dengan komunikasi? Nah, kita lihat nih di sini salah satunya adalah ada struktur otak. Nah, bagaimana kaitannya dengan proses kognisi atau kognitif ya? Kognitif itu adalah aspek-aspek pemikiran yang biasa dilakukan oleh manusia kan gitu ya. Nah, di sini kaitannya dengan struktur otak dan kognitif ini atau proses kognitif ini adalah kita lihat di sini nih. Biologi memainkan peran penting dalam membentuk struktur otak manusia dan proses kognitif gitu ya. Nah, cara otak bekerja dan bagaimana sinyal-sinyal saraf diinterpretasikan, dan di sini mempengaruhi cara kita memahami, menyampaikan, dan merespon komunikasi. Pendeknya, struktur otak ya dapat mempengaruhi terhadap proses kognisi seseorang. Nah, bagaimana implementasinya? Dari sini kita lihat cara otak bekerja dan bagaimana sinyal-sinyal saraf diinterpretasikan mempengaruhi cara kita memahami, menyampaikan, dan proses informasi. Nah, proses kita memahami gitu ya. Nah, itu adalah kategorinya sebagai kognisi, aspek kognisi di situ ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan masalah struktur otak dan proses kognitif. Proses berarti di situ ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Memahami, menyampaikan, merespon. Kan juga apa yang direspon? Informasi, gitu ya. Informasi dalam komunikasi tadi. Lalu yang kedua itu ada hormon dan emosi. Apa kaitannya hormon dan emosi? Hormon sudah tentu berkaitan dengan ilmu biologi. Emosi itu tentu saja berkaitan dengan
komunikasi kan begitu ya. Emosi di sini bukan marah-marah gitu bukan ya, tetapi dalam pengertian yang lain di dalam komunikasi. Nah, coba kita lihat keterkaitannya antara hormon-hormon yang terdapat pada tubuh manusia berkaitannya dengan emosi. Nah, ini sudah saya sampaikan di sini. Hormon-hormon dalam tubuh manusia, nah, mempengaruhi emosi dan suasana hati seseorang. Emosi nih dan suasana hati ini dapat memainkan peran kunci dalam bentuk komunikasi, terutama komunikasi interpersonal. Nah, di sini artinya biologi mempengaruhi bagaimana kita merespon stimulus lingkungan dan reaksi emosional kita terhadap situasi tertentu. Di situ keterkaitannya ya. Jadi hormon dan emosi. Baik, kita lihat aspek lainnya keterkaitan antara biologi dan komunikasi. Ya, teman-teman, aspek lain keterkaitan antara eh, biologi dengan ilmu komunikasi kita lihat dari genetika dan kepribadian. Ya, genetika dari biologi, kepribadian dari ilmu yang berkaitan juga dengan komunikasi, nah, gitu ya. Maka di sini kepribadian seseorang, nah ini ya, yang memainkan peran penting dalam gaya komunikasi, ya. Nah, gaya komunikasi ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetika. Artinya gini, faktor genetika itu mempengaruhi terhadap gaya komunikasi seseorang. Orang yang memiliki genetik tertentu tentu saja memiliki kecenderungan untuk pengembangan gaya komunikasi seseorang tertentu pula, kan gitu ya. Nah, di sini ya, ini anti poinnya adalah genetika dan kepribadian. Genetika berkaitan erat dengan kepribadian itu terutama bisa diimplementasikan dalam gaya berkomunikasi seseorang. Gitu ya. Lalu kita yang berikutnya adalah evolusi dan komunikasi. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya ketika di zaman SMA gitu ya, ada kuliah atau ada mata pelajaran biologi. Nah, itu salah satunya membahas tentang evolusi. Evolusi ya. Evolusi itu adalah perubahan yang secara perlahan, beda dengan revolusi. Kalau revolusi itu kan perubahannya sangat cepat ya, cepat dalam waktu yang cepat. Nah, kalau evolusi itu adalah bertahap. Nah, apa kaitannya dengan komunikasi? Nah, kita lihat di sini. Beberapa teori dalam ilmu komunikasi melibatkan pandangan evolusioner terhadap apa? Terhadap perkembangan komunikasi manusia. Artinya apa? Sebagai spesies yang berevolusi, manusia mengembangkan berbagai cara komunikasi untuk bertahan hidup dan berkembang biak di situ ya. Jadi mereka hidup, entah itu berkomunikasi itu kan tidak bisa serta merta perubahan yang dahsyat seperti itu, tetapi mengalami evolusi. Evolusi artinya mengalami perubahan-perubahan dari masa ke masa, kan gitu ya. Oke, baik, kita lihat di slide berikutnya. Oke, aspek lainnya adalah fisiologi dan bahasa ya. Kaitannya apa tuh nanti ya. Lalu berikutnya ada perilaku nonverbal. Nah, di fisiologi dan bahasa, fisiologi ya. Nah, itu fisiologi manusia itu kan termasuk diantaranya ada struktur fisik mulut misalnya, struktur fisik lidah, dan organ-organ lain yang terdapat dalam pembentukan suara. Nah, organ inilah yang mempengaruhi pengembangan bahasa dan kemampuan berbicara di sini. Gitu ya. Maka kemampuan ini pada gilirannya memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Kan? Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika struktur fisik mulut berbeda antara satu dengan yang lainnya, atau struktur lidah dan organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam pembentukan suara,
Nah, itu juga akan berbeda dalam pengembangan bahasa dan kemampuan berbicaranya kan gitu ya. Nah, kemampuan bahasa dan berbicara itu tentu saja pada akhirnya penting dalam proses komunikasi. Nah, berikutnya perilaku non-verbal. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah saya sampaikan, entah itu di semester berapa ya, tentang komunikasi non-verbal. Itu kan banyak sekali ya. Ada ekspresi wajah, ada gerak tubuh gitu ya, ada bahasa tubuh. Nah, itu semua merupakan bagian dari komunikasi non-verbal. Nah, ketika ekspresi wajah, misalnya seringkali sangat apa namanya ekspresi wajahnya tersendiri gitu ya, maka di situ seringkali itu sering terkait dengan respon biologi terhadap emosi. Di sini tadi kan sudah disampaikan ya, emosi keterkaitannya dengan suasana hati kan gitu ya. Itu. Jadi sekali lagi perilaku nonverbal inilah sering terkait dengan respon biologi terhadap emosi. Ya. Baiklah, itulah teman-teman tentang ciri khas dari atau apa namanya, bukan ciri khas, ini ya kontribusi biologi terhadap ilmu komunikasi. Nah, sudah saya tunjukkan di situ ya beberapa. Nah, sekarang kita lanjut ke penelitian-penelitian yang berkaitan dengan biologi dan komunikasi. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Oke ya, berkaitan dengan tadi sudah saya sampaikan penelitian antara biologi dan komunikasi. Nah, ketika gitu ya, apa namanya, ketika kita memahami dasar-dasar biologi dari perilaku manusia, gitu ya, maka di sini ilmuwan komunikasi ya, ilmuwan komunikasi mempelajari tentang dasar-dasar biologi dan perilaku manusia misalnya. Nah, maka di sini ilmuwan komunikasi itu dapat gitu ya, dapat wawasan lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, kelompok, dan massa. Tentu saja dalam tinjauan biologi kan gitu, karena ini ada berkaitan tentang bagaimana penelitian berkaitan antara biologi dengan komunikasi. Nah, meskipun misalnya ilmu komunikasi sendiri adalah bidang ilmu studi yang lebih terfokus pada aspek kesamaan makna dan persepsi sosial, maka pemahaman tentang biologi manusia dapat memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana komunikasi berevolusi dan berfungsi dalam konteks manusia kan gitu ya. Nah, baik, kita lihat siapa saja yang pernah melakukan penelitian berkaitan dengan ilmu biologi dan dikaitkan dengan ilmu komunikasi. Kita mulai nih dari peneliti yang bernama Albert Mehrabian. Nah, dia itu dalam meneliti tentang komunikasi non-verbal. Dan dalam pandangan dia atau dari hasil yang dilakukan oleh Albert ini, hasilnya adalah sebagai berikut ya. Misalnya ini, 7% gitu ya, dihasilkan oleh kata-kata verbal. Ya, ketika komunikasi berlangsung, di situ 7%-nya dihasilkan oleh kata-kata verbal. Nah, 38%-nya oleh intonasi dan nada suara atau vokal. Dan nih banyak ya, 55% oleh ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa pentingnya elemen-elemen nonverbal dalam komunikasi, gitu ya. Nah, itu tentu saja dapat terkait dengan reaksi dari biologi, gitu ya. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Albert ya, Rabian gitu ya. Dia meneliti tentang komunikasi non verbal. Nah, lalu yang kedua Paul Ekman. Nah, ia juga seorang psikolog sebetulnya kan gitu ya. Tetapi dia melakukan penelitian berkaitan dengan masalah ekspresi emosional wajah. Kalau ekspresi emosional wajah itu tentu saja berkaitan dengan masalah komunikasi. Maka di sini penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa ada ekspresi wajah yang diakui secara universal di berbagai budaya akibat dari adanya
yang disebut tadi ya di awal itu komponen-komponen dari biologi itu tadi ya di situ. Oke, baik kita lihat dari peneliti yang lainnya nih. Nah, di penelitian yang dilakukan oleh John Bowlby, bacanya adalah Bowlby ya, Bowlby gitu ya. Bowlby ia adalah sebetulnya seorang psikolog dan psikiater gitu ya. Tetapi ketika dia membahas tentang teori lampiran, ya lampiran atau attachment, yang menyoroti pentingnya hubungan emosional antara anak dan orang tua. Ingat sekali lagi, hubungan emosional itu komunikasi ya. Nah, konsep ini dapat diterapkan pada pemahaman hubungan dan komunikasi interpersonal, serta memperhitungkan aspek biologi dari ikatan emosional ini. Artinya gini, ketika orang tua gitu ya, apa namanya berinteraksi dengan anaknya. Nah, dalam pandangan atau dalam hasil penelitian John gitu, John Bowlby itu adalah yaitu di situ ada hubungan dan komunikasi interpersonal yang mengimplementasikan atau diimplementasikan atau ada kaitannya dengan aspek biologi dari sisi apanya? Dari sisi ikatan emosional. Nah, itu mengapa ada emosional? Berarti di situ ada unsur-unsur biologinya di situ ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menurut Daniel Goleman ya di situ. Ya, Daniel Goleman dia mempopulerkan tentang konsep kecerdasan emosional. Mungkin masih ingat ya teman-teman, kecerdasan emosional dan dia menunjukkan bagaimana pemahaman emosi gitu ya dan kemampuan pengelolaan emosi tersebut dapat mempengaruhi terhadap bentuk komunikasi. Nah, teman-teman sudah tahu kan bentuk komunikasi apa aja gitu. Bentuk komunikasi personal, kelompok, dan massa misalnya atau organisasi dan massa ada 4 ya. Personal, kelompok, organisasi dan massa. Di personal dibagi lagi intra dan antar, di kelompok bagi lagi besar, kecil, sedang, organisasi bagi lagi kecil, sedang, besar, dan massa ya, organisasi massa. Nah, terutama di interpersonal ya yang terlihat banget di situ ya. Nah, maka pemahaman ini dapat didasarkan pada prinsip-prinsip biologis yang melibatkan neuroscience ya dan fungsi otak. Neuroscience itu adalah apa namanya? Neuro itu adalah syaraf ya. Sains adalah ya, ilmu-ilmu berkaitan dengan syaraf ya. Oke, kita lihat nih teman-teman. Nih teman-teman ada dua peneliti terakhir atau dua peneliti lagi yang berkaitan dengan penelitian antara biologi dengan komunikasi ya. Nah, kedua peneliti ini adalah Niklas Luhmann dan evaluationary psikologi ya di situ. Nah, salah satunya adalah ada David Buss gitu ya. Nah, ini Niklas Luhmann dia pernah meneliti tentang bagaimana atau pernah mengembangkan sebuah teori ya, teori sistem. Sebetulnya teori sistem itu adalah bukan dari apa namanya teori sistem itu bukan dari ilmu komunikasi kan gitu ya, tapi dari gabungan tadinya. Meskipun tidak langsung terfokus pada aspek biologis nih yang teori sistem ini, tetapi konsepnya dapat dihubungkan dengan evolusi dan adaptasi sistem komunikasi manusia. Memang tidak ada hubungannya teori sistem dengan apa namanya teori sistem sosial ya dengan komunikasi atau biologi, tetapi konsepnya dapat dihubungkan dengan evolusi dan adaptasi sistem komunikasi manusia di situ ya. Sudah pasti ya yang namanya evolusi itu berkaitan dengan masalah biologi. Adaptasi sistem komunikasi manusia of course jelas berkaitan dengan komunikasi. Nah, sekarang yang evolutionary itu psikologi ya, itu adalah salah satunya adalah Davis ya. Nah, si Davis gitu ya. David ya. David Buss ini dia telah menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip evaluasioner gitu ya mempengaruhi terhadap
perilaku, dan komunikasi manusia. Nah, menurut David ini, gitu ya, aspek komunikasi manusia dapat dijelaskan sebagai hasil dari evolusi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan reproduksinya. Ya, oke, baik, kita lanjut. Ya, demikian tadilah teman-teman apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan warna dalam kita memahami komunikasi, terutama biologi kaitannya dengan ilmu komunikasi. Baik, saya tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang berbeda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.